Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan ngaji dan ngopi bersama penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang tercelanya suudzon dan ghibah, tercelanya berburuk sangka dan menggunjing. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala al-ghibatu asyaddu minaz zina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ghibah atau menggunjing itu dosanya lebih berat atau siksanya lebih berat dibanding zina. Qalu kaifa ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, kok bisa begitu wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, ar-rajulu yazni summa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa amma sahibul ghibah fala yughfaru lahu hatta yaghfira sahibuhu. Nabi pun menjawab, seorang laki-laki yang melakukan zina kemudian tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, maka sudah selesai. Sedangkan orang yang menggunjing, maka dia tidak akan menerima ampunan dari Allah sebelum dia minta maaf atau minta ampunan kepada orang yang digunjing, kemudian orang yang digunjing itu memaafkannya, maka baru kemudian dia mendapat ampunan dari Allah. Fa'ulima min hadzal hadis, maka diketahui dari hadis ini, annal ghibata minal kabair, sungguhnya ghibah atau menggunjing itu termasuk dosa besar, karena dia tidak akan mendapat ampunan dari Allah sebelum dia meminta maaf pada orang yang digunjing. Ruwiya annahu auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, diriwayatkan sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man dakhalal jannah wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man dakhalan nar. Wahyu Allah terhadap Nabi Musa, barang siapa mati dalam keadaan sudah bertobat dari ghibah, dari menggunjing, maka ia akan menjadi orang yang paling terakhir masuk surga. Di menggunjing kemudian tobat saja masuk surga paling akhir. Dan barang siapa mati dalam keadaan belum tobat dari ghibah, maka dia akan menjadi orang pertama yang masuk neraka. Su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam anil ghibah. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang masalah ghibah. Faqala antadzkuru akhaka bima yukrihu. Jadi Nabi ditanya ghibah itu apa? Ghibah itu seperti apa? Maka Rasulullah menjawab, ketika kamu menyebutkan saudaramu dengan apa yang ia tidak senangi. Jadi menyebutkan atau membicarakan hal-hal yang tidak disenangi dari saudaranya, itulah yang dinamakan ghibah. Fa in kana dzalika syai'u fihi faqad tabtahu. Maka apabila sesuatu yang kamu bicarakan itu terdapat pada saudaramu, maka itulah ghibah. Kalau orang Jawa mengatakan saya tidak menggunjing tapi ini membicarakan kenyataan. Nah, yang dimaksud ghibah itu yaitu membicarakan sesuatu yang sesuai kenyataan. Wa ilam yakun dzalika syai'u fi faqad
faqad buhtuhu. Dan apabila sesuatu yang dibicarakan itu ternyata tidak ada pada saudaramu, maka itu disebut berdusta. Ketika membicarakan sesuatu yang tidak disenangi dari saudara kita dan itu nyata, maka itu disebut ghibah. Apabila itu tidak nyata, maka itu namanya dusta. Kama ruwiya an Ikrimata anna mura'atan tawilatan dakhalat ala Nabi alaihi salatu wassalam falamma kharajat qalat Aisyah hadhihi tawilatul qamati, sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ada seorang perempuan yang tinggi postur tubuhnya sowan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika perempuan ini sudah keluar dari hajatnya, dari sowannya kepada Nabi, maka Siti Aisyah berkata, ini perempuan tinggi sekali postur tubuhnya. Ini perempuan yang tinggi postur tubuhnya. Faqala alaihi salatu wassalam al-fidhi al-ghibah. Maka Rasulullah berkata pada Siti Aisyah, al-fidhi al-ghibata, muntahkan ghibah. Falafadzat mudghatan minal lahmi, maka seketika itu Siti Aisyah memuntahkan segumpal daging, memuntahkan ghibah berwujud segumpal daging. Faqalat Aisyatu ma qultu illa ma fiha. Kemudian Siti Aisyah berkata, aku tidak mengatakan sesuatu kecuali itu adalah kenyataan, bahwa perempuan itu memang orang yang tinggi postur tubuhnya. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah kemudian berkata, zakarti tubhama fiha, kamu telah menyebutkan kejelekan sesuatu yang ada pada perempuan tadi. Li'annal ghibata an tadhkura akhaka bima fihi, karena yang disebut dengan ghibah atau menggunjing itu adalah menyebutkan atau menuturkan sesuatu yang ada pada saudaramu. Wa amma ma laisa fi fa huwa al-buhtan. Sedangkan menuturkan apa yang tidak ada pada diri saudaramu itu disebut dengan buhtan atau berdusta. Wa huwa asaddu minal ghibah. Dan hal itu lebih berat siksanya dibanding ghibah. Ghibah lebih berat dari zina, ada lagi yang lebih berat adalah berbuat dosa. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila taubati fi salasati mawadhi'a. Karena berdusta atau buhtan itu membutuhkan pada tobat pada 3 tempat. Kalau ghibah ini dia berdusta, tobatnya hanya pada 2. Kalau berdusta atau buhtan ini pada 3 tempat. Al-awwalu ayyarji'a ilal qaumil ladzina takallama bil buhtani indahum. Yang pertama, kamu harus mencabut kembali, atau yang pertama mencabut kembali apa yang telah diucapkan kepada orang lain bahwa itu adalah dusta. Jadi ketika kita sudah membicarakan orang lain, keburukan orang lain, dan keburukan itu ternyata tidak terdapat pada orang yang diceritakan, maka cara tobatnya yang pertama, dia harus mencabut omongannya terhadap orang yang diajak bicara. Dan dia harus berkata begini, qad dzakartu indakum fulanan bikadza fa'lamu anni qad kadzabtu fihi. Sungguh aku telah menyampaikan di hadapan kalian
atau membicarakan di hadapan kalian seseorang begini-begini, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya aku berdusta tentang hal itu. Dia harus mencabut omongannya. Yang kedua, wasani ayat haba ila mengkola alaihi al-buhtana wa yadluba minhu al-istikhlala. Yang kedua, dia harus berangkat menemui orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan dengan dusta. Lalu dia memohon atau minta untuk dihalalkan. Atau dalam bahasa lain, dia harus minta maaf bahwa dirinya telah berdosa tentang dirinya. Harus minta maaf pada orang yang dibicarakan dengan orang lain padahal itu tidak nyata. Wasalisu ayastaghfirullah ta'ala wa yatuba ilaihi. Yang ketiga, baru kemudian mohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Jadi tobatnya ada 3. Pertama, mencabut omongan terhadap orang yang diajak bicara. Yang kedua, minta maaf kepada orang yang dibicarakan. Dan yang ketiga, mohon ampunan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha qila al-ghibatu sawa'un zakarta nuqsonan fi nafsihi au aqlihi au thawbihi au qawlihi au nasabihi au dabati au syai'un mimma yata'allaqu bihi hatta qaulika innahu wasi'ul kammi au tawilud daili awil qomati kama fi qissati Aisyah. Oleh sebab itu, maka kemudian ghibah itu baik kamu menyebutkan sesuatu yang kurang pada diri orang lain atau menuturkan tentang akalnya atau tentang pakaiannya, tentang ucapannya, nasabnya atau keturunannya, membicarakan tentang kendaraannya, atau membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain, sehingga kamu mengucapkan orang itu orang yang kerahnya lebar, atau orang yang panjang pakaiannya, atau orang yang panjang postur tubuhnya atau tinggi postur tubuhnya, sebagaimana dalam kisah Siti Aisyah di atas tadi. Jadi membicarakan keburukan orang lain atau sesuatu yang tidak disenangi walaupun itu sebenarnya tidak buruk. Contohnya tadi membicarakan dengan orang bahwa orang itu tinggi sekali sampai tidak pantas, misalkan seperti itu. Ini semua tergolong daripada ghibah. An Ala ibn al-Harisi anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala al-hamazuna wal-lamazuna wal-masya'una bin namimah al-baghuna lil barra'il aibi yahsyuruhumullahu yaumal qiyamati fi wujuhil qillab. Diriwayatkan dari Ala bin Haris bahwa Rasulullah bersabda, orang yang banyak menggunjing, orang yang banyak mencela orang lain, orang yang banyak mengadu domba, yang berlebihan terhadap orang yang tidak mempunyai cacat, tidak mempunyai aib, maka di hari kiamat ia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar fi wujuhil qillab, wajahnya berwujud anjing, An Nabi Hurairah ta'ani Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man masya bin namimati bainas naini sallallahu alaihi fi qabrihi naron tahriquhu ila yaumil qiyamah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa berjalan mengadu domba di antara dua orang, maka Allah akan menguasakan pada dirinya di alam kuburnya api yang akan membakarnya hingga hari kiamat. Orang yang banyak mengadu domba dan tidak taubat, maka di alam kuburnya ia akan disiksa dengan api hingga hari kiamat kelak. Ruwiya an Wahb bin Munabbahin annahu qala lamma raqiba Nuhu alaihi salam as-safinah adkhalahu ma'ahu min kulli nau'in zawjain hatal kalba wal hirrata. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbah bahwa beliau berkata, ini menceritakan tentang Nabi Nuh ketika Nabi Nuh diberi wahyu untuk membuat perahu karena akan terjadi banjir bah atau banjir bandang, sehingga kemudian Nabi Nuh dalam cerita ini ketika Nabi Nuh menaiki perahu, beliau memasukkan dari segala jenis makhluk hidup dua pasang atau sepasang, sehingga anjing dan kucing, anjing satu pasang, kemudian kucing satu pasang, dan lain sebagainya. Wa mana'al kulla anil majama'ati li ala yatawalladu fatadayyaqu as-safinata alaihim. Nabi Nuh melarang semua yang ada di perahu melakukan jima atau hubungan intim supaya mereka tidak melahirkan anak sehingga perahu akan menjadi sempit atau perahu tidak akan muat. Walam yasbir al-kalbu fajama, maka anjing tidak mampu menahan hasratnya untuk melakukan kawin atau melakukan jima, sehingga anjing pun melakukan hal itu, menggauli anjing betina, anjing jantan menggauli anjing betina. Fara'atu al-hirah, dan diketahui oleh kucing. Kucing melihat anjing melakukan hal itu. Faja'at ila Nuhin wa akhbarathu alaihi salam. Maka kucing melaporkan kepada Nabi Nuh apa yang ia lihat, yaitu anjing melakukan hubungan kalau orang kan namanya hubungan suami istri, kalau anjing ya karena dia tidak menikah ya apa bahasa Indonesia nih? Antara anjing jantan dan anjing betina melakukan kawin, atau bahasa manusianya ya jima. Fada'a Nuhun alaihi salam al-kalba, kemudian Nabi Nuh memanggil anjing. Wala mau fakhola sabilu. Lalu Nabi Nuh memberikan peringatan kepada anjing agar tidak mengulangi lagi. Lalu kemudian dilepaskan. Jadi mendapat peringatan pertama. Fafa'ala dzalika maratan ukhran. Kemudian anjing melakukan hal itu kembali, melakukan hubungan jantan dan betina. Dilalah faja'at al-hiratu akhbaratu. Diketahui lagi oleh kucing. Mungkin kucing selalu mengintai anjing karena kucing tidak percaya dengan anjing. Lalu dilaporkan kembali pada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pun memanggil anjing kembali dan memberikan peringatan yang kedua, sehingga anjing ini menjadi benci terhadap kucing. Faqalat al-hiratu, anjing tidak mengakui. Jadi ketika kejadian yang kedua oleh kucing juga dilaporkan kepada Nabi Nuh, kemudian dipanggil dan diberi peringatan, akan tetapi anjing tidak mengakuinya. Sehingga kemudian kucing berkata,
Ya Nabi Allah, ra'aituhu qad fa'ala. Wahai Nabi Allah, aku benar-benar melihatnya anjing melakukan hal itu. Fala ta'ata Allah yadhharu laka alamatahu wa tabsirahu bi'ainika. Maka seandainya engkau memohon atau berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan memperlihatkan tanda-tanda itu, tanda-tanda bahwa anjing melakukan hubungan pejantan dan betina, dan engkau akan melihatnya. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, pada Allah, sehingga diperlihatkan hal itu. Summa innal kalba jama'a fastadda dzalika alaihi bi khaisu la yumkinuhu al-infisalu hatta jat al-hirratu akhbarathu. Kemudian anjing pun melakukan jima sebagaimana sebelumnya, bahkan jima kali ini lebih berat, lebih mesra, sehingga seakan-akan tidak mungkin untuk dilepaskan. Kemudian anjing pun melihatnya dan memberikan kabar kejadian ini kepada Nabi Nuh. Faja'a Nuhun alaihi salam fara'ahuma kadzalika fa khajalal kalbu min dzalika. Maka kemudian Nabi Nuh datang. Nabi Nuh melihat kedua anjing tersebut, yaitu anjing jantan dan anjing betina, sedang melakukan jima. Sehingga kemudian anjing pun merasa malu sekali. Fada'a rabbahu faqala. Maka kemudian melihat kejadian yang kesekian kalinya, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah. Dalam doanya Nabi Nuh berkata, Ya Rabbi ja'al laha fadihatan ala ru'usil khalaiki waqtal jima kama fatuhatna. Ya Tuhanku, jadikanlah pada kucing dipermalukan sebagaimana dipermalukan di hadapan para makhluk ketika jima, sebagaimana kucing mempermalukan anjing kepadaku. Jadi karena kucing ini selalu melaporkan anjing ketika melakukan hubungan jantan dan betina kepada Nabi Nuh, sehingga anjing pun merasakan malu yang luar biasa. Maka kemudian Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar ketika kucing melakukan hal itu, melakukan hubungan antara kucing jantan dan kucing betina, dia juga akan malu. Maka kucing itu ketika melakukan hal itu dan terlihat oleh orang, maka dia akan malu sehingga lari. Nah, dan doa ini dikabulkan oleh Allah, sehingga ketika kucing melakukan jima, melakukan hubungan jantan dan betina, dia akan mengeong atau menjerit-jerit, sehingga makhluk-makhluk atau diketahui oleh makhluk yang lain dengan ceritanya itu, ini sebagai hukuman karena dia telah membuka aib atau menyebarkan aib yang dimiliki oleh anjing. Jadi makanya kucing itu kalau melakukan hal itu, dia akan mengeong-eong, menjerit-jerit, sehingga orang di sekitar ini akan melihatnya, dan kucing ini akan malu dan lari biasanya. Kadzalika ibnu Adam idza kusifa sitrul mu'minina yaksifullahu sitrahu yaumal qiyamah. Begitu juga ketika Bani Adam atau manusia membuka aib orang mukmin yang lain, maka Allah akan membuka aibnya di hari kiamat. Sebagai hukuman telah mempermalukan orang lain. Sebagaimana kucing telah mempermalukan anjing, maka
kucing ketika melakukan hubungan badan dengan betinanya, antara jantan dan betina, dia akan selalu akan termalukan. An Ka'bil Ahbari annahu qala asaba bani Israila qahtun fa kharaja Musa alaihi salam ila istiqa'i salasata ayyam falam yasqa. Diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar bahwa beliau berkata, kaum Bani Israel tertimpa kohtun. Kohtun itu paceklik atau krisis, tidak hujan. Kemudian Nabi Musa bersama kaumnya melakukan sholat istisqa selama 3 hari berturut-turut. Dalam sholatnya Nabi Musa berdoa, Ilahi inna ibadaka qad kharaju salasata ayyam falam tastajib du'aahum. Atau setelah Nabi Musa dan kaumnya melakukan sholat istisqa selama 3 hari, maka hujan tidak turun-turun, sehingga Nabi Musa melapor pada Allah, Ilahi, wahai Tuhanku, sungguh hambamu telah keluar selama 3 hari untuk melakukan sholat istisqa atau sholat mohon diturunkan hujan, dan engkau tidak mengkabulkan doanya. Fa'auhallahu ta'ala ilahi, maka kemudian Allah memberikan wahyu pada Nabi Musa, Inilah astajibu du'a qaumin fihim rajulun namamun qad asarra 'alan namimah. Wahai Musa, sungguh aku tidak akan mengabulkan doanya kaum yang di antara kaum itu ada seorang yang senang mengadu domba, dan ia menetapi hal itu atau selalu berbuat adu domba. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, man huwa hatta nakhrujuhu min bainana. Wahai Tuhanku, siapakah dia? Maka akan aku keluarkan di antara kita, atau maka akan aku keluarkan dari golongan kita. Faqala Allah Ta'ala, maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, anhakum anin namimati wa akunu nammaman. Wahai Musa, sungguh aku telah mencegah kalian dari mengadu domba, dari namimah. Akankah aku menjadi tukang adu domba? Fatabu bi ajma'ihim fasaqau. Maka kemudian Nabi Musa berserta kaumnya seluruhnya bertaubat. Baru kemudian turunlah hujan. Jadi orang yang rajulun namam di antara kaum itu Allah tidak mau memberitahukan, karena Allah sendiri melarang orang untuk melakukan adu domba. An Abi Hurairah an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man iktaba fi umrihi marratan yu'aqibuhu Allahu bi asra uqubatin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi bersabda, barang siapa menggunjing dalam seumurnya 1 kali, jadi seumur hidup dia menggunjing hanya 1 kali, maka Allah akan menyiksanya dengan 10 siksaan. Al-ula yashiru ba'idan min rahmatillah. Yang pertama, dia akan jauh dari rahmat Allah. Wasaniyatu yaqta'ul malaikatu anhu as-suhbata. Yang kedua, malaikat akan memutuskan pertemanan dengannya, atau malaikat tidak mau berteman dengannya. Wasalisatu yakunu nas'uruhihi inda mautihi syadidan. Yang ketiga, ketika ia dicabut ruhnya, maka dengan cara yang sangat kasar. Warabi'atu yasiru qariban ilan nar. Yang keempat, dia akan dekat pada neraka. Wal khamisatu yasiru ba'idan minal jannah. Yang kelima, ia akan jauh dari surga.
Wasadisatu tasdaddu alaihi adzabul qabri. Yang keenam, dia akan mendapatkan siksa yang berat di dalam kubur. Wasabi'atu, yang ketujuh, yahbitu amaluhu, akan dihapus amalnya. Wasaminatu yata'adza minhu ruhun nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, akan menyakiti ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattasi'atu yaskhotullahu alaihi. Yang kesembilan, akan mendapat murka dari Allah. Wal asyiratu yashiru muflisan yaumal qiyamah indal mizan. Yang kesepuluh, dia akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat ketika amalnya ditimbang. Di amal baiknya akan bangkrut, akan hilang. Itulah 10 siksaan atau 10 hukuman bagi orang yang dalam satu umur melakukan ghibah atau menggunjing satu kali saja. 10 hukuman ini ketika ia tidak tobat. Kalau dia tobat dengan syarat, dengan tobat seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kemudian tobatnya diterima dan mendapatkan ampunan, maka 10 hukuman ini pun tidak akan terjadi. Muslimin muslimat yang kami hormati, pada pertemuan kali ini saya cukupi di sini dan akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.